Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjutkan pengajian Fathul Qorib. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas sunnah hayat sholat Jumat di halaman 18 yang paling bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hayatuha wa sabaqa ma'nal hayati arba'u khisalin ahaduha al-ghaslu liman yuridu khusuruha. Min dzakarin aw unsa hurrin aw 'abdin muqimin aw musafirin. Sunnah-sunnah hayat sholat Jumat ada 4 hal. Penjelasan makna hayat telah ada pada beberapa pertemuan yang lalu pada bab sholat ya. Di bab sholat itu ada sunnah hayat, ada sunnat aba'ad. Kalau dalam bab sholat, hayat itu sunnah yang tidak diganti oleh sujud sahwi. Jadi levelnya kesunahan masih di bawahnya sunnah aba'ad. Nah, di sholat Jumat pun itu ada kesunahan. Di hari Jumat itu ada kesunahan sunnah hayat. Apa saja? Ada 4. Yang pertama adalah al-ghuslu, mandi. Liman yuridu khuduruha min dzakrin aw unsa. Ini berlaku bagi orang yang hendak mendatangi sholat jamaah, sholat Jumat. Baik dia laki-laki, perempuan, min dzakrin aw unsa hurrin, baik orang yang merdeka, aw abdin atau hamba, muqimin, baik orang yang mukim, aw musafirin atau musafir. Wa waqtu ghusliha minal fajri tsani, dan waktunya mandi itu semenjak munculnya fajar yang kedua atau fajar shadiq. Jadi ketika subuh itu berkumandang, jenengan boleh memulai mandi Jumat. Nah, biasanya yang ngantor itu di kantor tidak sempat mandi sholat Jumat, bisa diniatkan waktu mandi saat pagi hari. Wong setelah subuh aja boleh, apalagi mandi menjelang berangkat ke kantor itu juga sangat boleh. Jadi diniati mandi itu sekalian mandi sholat Jumat. Wa taqribuhu min dhihabihi afdalu. Mendekatkan pelaksanaannya mandi dengan keberangkatan menuju tempat sholat Jumat itu lebih utama. Jadi kalau jenengan ingin mendapat keafdolannya mandi, maka lebih mendekati berangkatnya sholat Jumat itu lebih disunahkan. Jadi kalau berangkatnya jam 11:30 ya mandinya ya jam 10, jam 10:30 itu sudah lebih utama daripada mandi dari subuh. Fa in ajaza an ghusliha tayammama bi niyatil ghusli. Nah, ketika tidak mampu mandi Jumat, maka bertayamum dengan niat sebagai ganti mandi sholat Jumat. Jadi sampai tidak mampu untuk mandi, misalkan karena sakit, tidak boleh mandi, tetap disunahkan dengan tayamum. Karena begitu sunnahnya mandi sholat Jumat. Sunnah yang kedua, wasani tangdiful jasad, membersihkan badan. Bi izalatir rihi al-karihi minhu kasonanin fayata'ato, dengan menghilangkan bau tak sedap darinya, semisal bau busuk ketiak. Maka sunnah melakukan sesuatu yang bisa menghilangkannya. Fayata'ato mayaziluhu mim martakin wa nahwihi. Maka sunnah mengusahakan sesuatu yang bisa menghilangkannya. Misalkan marta itu nama sebuah batu yang berfungsi untuk menghilangkan bau badan. Kalau sekarang mungkin batu ini ya, batu belerang atau semisalnya. Kemudian
Wa thalithu lubsus siyabi al-baiti. Sunnah hayat Jumat yang ketiga adalah memakai pakaian yang putih. Fa innaha afdhalus siyab, karena pakaian yang putih itu sebaik-baiknya pakaian. Warabi'u, sunnah yang keempat adalah akhdud dufri, memotong kuku. Intola, itu disunahkan manakala kukunya panjang. Kalau enggak panjang ya mboten. Wasya'ru, dan juga disunahkan memotong rambut. Kadzalika fayuntifu ibtahu. Sunnah juga mencabut bulu ketiak. Fayuntifu ibtahu. Terus kemudian wayaqussu saribahu, atau memotong kumis. Wayahliku anatahu, dan mencukur bulu kelamin. Kemudian sunnah yang terakhir yaitu at-tatayyubu wat-tatayyubu bi ahsani ma wujida minhu, yaitu memakai wewangian atau sesuatu yang paling bagus ya antara parfum yang dipakai. Itu ya harusnya dipakai. Misalkan punya parfum kualitas A 1, 2 ya disunahkan yang paling yang bagus dipakai. Nah, itu kesunahan hayat sholat Jumat. Yang pertama adalah mandi. Saya ulang, yang kedua membersihkan badan, ketiga mengenakan pakaian putih, keempat memotong kuku jika panjang, rambut, kumis, bulu ketiak, dan juga bulu kemaluan. Dan juga disunahkan memakai wangi-wangian. Wa yustahabbu al-insatu wa huwa as-sukutu ma'al isgha'i fi waqtil khutbati wa yustasna minal insat umurun madhkuratun. Disunahkan insat. Insat itu kalau dari bahasa diam itu yang dilafalkan Bilal sebelum sholat Jumat. Wal imamu yaktubu faqad ya yang diucapkan Bilal itu loh, angsit wal imamu yaktubu faqad laghaut. Angsit, kata angsit diamlah. Nah itu. Nah insot itu disunahkan ketika khatib berkhutbah seraya mendengarkan. Insot itu diam seraya mendengarkan, tidak hanya diam, juga mendengarkan saat berlangsungnya khutbah. Fi waqtil khutbati wa yustasna minal insati umurun madhkuratun. Ada pengecualian beberapa hal yang disebutkan dalam kitab besar dari kesunahan insot ini. Boleh tidak insot, kecuali antara lain memperingatkan orang buta dari terjerumus ke dalam sumur. Ini contohnya, ingdharu a'ma ayyaqa'a fi bi'rin. Jadi misalkan di sebelahnya masjid itu ada sumur, ada orang buta mau lewat, boleh jenengan tidak insot. Tidak insot dalam artian ngomong, bukan berarti terus karena ini sholat Jumat tidak mengingatkan. Ini nyawa yang lebih diutamakan. Wa man dabba ilaihi aqrabun masalan. Atau ada orang yang mau disengat kalajengking mendekati dia, jangan mengingatkan, Pak ada kalajengking. Nah itu wa man dabba ilaihi aqrabun masalan, itu boleh. Wa man dakhala al-masjida wal imamu yakhutubu shalla rak'atai khafifataini. Barang siapa yang masuk masjid sedang imam sedang berkhutbah, maka sunnah melakukan sholat 2 rakaat yang ringan, yang cepat, tapi tetap tumakninahnya dipakai. Tsumma yajlisu wa ta'biru al-musannifu bidakhala yufhimu anna al-hadira la yunshi'u sholata rak'ataini. Nah kemudian baru duduk. Penggunaan redaksi musannif dengan kata dakhala oleh musannif ini memberikan indikasi bahwa orang yang telah hadir di masjid tidak disunahkan melakukan sholat 2 rakaat, baik telah melakukan sholat sunnah Jumat atau tidak. Gitu. Sawa'un shalla sunnatal jumati aula wala yadharu min hadzal mafhumi anna fi'lahu mahramun aw makruhun. Namun dari pemahaman ini tidak tampak sebenarnya melakukan 2 rakaat tersebut itu adalah haram atau makruh. Jadi
Kalau ada orang yang berpendapat ketika khotib itu melaksanakan khutbah, kemudian dia baru datang, kemudian sholat 2 rakaat, terus ada orang yang mengatakan ini haram, wong ada khotib khutbah kok dia sholat. Nah, itu pendapat yang tidak benar. Maksud pemahaman dari musannif itu seperti itu. Tapi An-Nawawi, lakin An-Nawawi fi syarhil muhadzabi sarraha bil hurmati wa naqala al-ijma'a 'alaiha an al-Mawardi. Tapi Syekh An-Nawawi dalam kitab Syarah Al-Muhadzab menjelaskan keharamannya dan meriwayatkan dari Al-Mawardi adanya ijma' atas keharaman tersebut. Walaupun Syekh Nawawi dalam kitab Muhadzab juga berpendapat haram ketika khotib itu khutbah, orang itu sholat 2 rakaat. Tapi pendapat ini tidak jumhur ulama tetap disunahkan sholat tapi dengan khafif, dengan cepat. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.